sore Sobat Aksi Nyata, kita ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Dan kembali lagi bersama Fajar Zulfikar tentunya ya. Nah, sebelum kita mulai obrolan di podcast kali ini, bagaimana kalau kita kasih dulu ya salam khas dari podcast ini, yaitu salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Nah, di edisi kali ini akan ada obrolan spesial dengan tamu istimewa yang akan hadir sesaat lagi. Tapi sebelumnya, saya akan kembali mengingatkan ya, untuk podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia ini bisa disaksikan dan hadir tentunya di beberapa platform seperti di media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube Partai Perindo di @partai_perindo, kemudian di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga di website Partai Perindo. Apa sih obrolan serunya di episode kali ini? Kita akan membahas seputar tantangan melestarikan makanan tradisional di era modern. Kalau ngobrolin makanan, saya paling semangat ya. Sesemangat tamu kita yang sudah hadir. Nah, ini dia. Selamat sore, selamat datang untuk Teh Marliana Shanti. Ya, sore. Ini panggilnya Teh Shanti aja ya? Santai aja, Teh ya. Shanti aja, yang merupakan Bacalek DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 1 dari Partai Perindo. Teh Shanti, apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Ini sebelum ngobrol ya seputar tadi tantangan untuk melestarikan makanan tradisional, menarik sekali temanya. Mungkin di awal kita sedikit berkenalan lagi, profilnya Teh Shanti mungkin bisa diceritakan untuk Sobat Aksi Nyata. Mangga. Ya, perkenalkan nama saya Marliana Shanti, tapi cukup panggilan Shanti. Saya gabung di Partai Perindo. Sudah lumayan lama ya, sudah sekitar 8 tahun. Ya memang sebagai kepengurusan ya. Awalnya saya sebagai pengurus sayap Kartini Perindo. Sampai sekarang, sebelumnya saya di DPW Jabar. Sekarang saya di kepengurusan DPP Kartini di Jakarta. Oke, ya sekilas profil dari Teh Shanti. Iya. Tapi asli Bandung ya? Ya, saya asli Bandung. Aslinya Bandung, dan masih spesial juga di podcast edisi kali ini kita masih di Bandung, masih di kantor DPW Partai Perindo Jawa Barat ya? Iya. Oke, Teh Shanti, mungkin sedikit flashback ke belakang ya. Pada saat kurang lebih 8 tahunan yang lalu ya, apa yang melatar belakangnya akhirnya Teh Shanti bergabung atau terjun ke dunia politik, dan juga kenapa memilih Partai Perindo? Kenapa saya memilih Partai Perindo? Karena pertama aksinya nyata, terus memang kalau program-programnya itu seperti UMKM, terus gerobak-gerobak gitu, semuanya tuh memang langsung ke masyarakat. Oke, aksi nyatanya betul dirasakan secara langsung. Secara langsung sama masyarakat, karena memang banyak program-program khususnya untuk pelaku UMKM, buat khususnya juga buat perempuan, ibu-ibu, karena memang banyak pelatihan-pelatihan yang memang salah satu program dari sayap Kartini. Oke, ya. Itu yang melatar belakangi. Banyak aksi nyata yang dilakukan sampai akhirnya mungkin Teh Shanti waktu itu terketuk hatinya ya. Wah, saya harus ikutan terjun juga ya. Tapi sebelumnya kan kalau nggak salah dengar nih saya dulu sebagai pelaku usaha juga, bisnis ya. Backgroundnya memang bisnis. Dari bisnis ke politik. Ya, memang ada proses ya, tapi nggak terlalu begitu jauh ya, karena kita jadi menambah wawasan, mungkin banyak teman, link kita juga jadi banyak. Mungkin juga kalau untuk usaha dengan banyaknya teman-teman di organisasi, jadinya tambah banyak juga, gitu kan, untuk bisa dikolaborasikan, peluang-peluang untuk bisa. Ini sebenarnya tidak ada perbedaan ya dari bisnis ke partai politik gitu, karena memang tujuan kita sama kan. Ya, untuk mensejahterakan masyarakat. Itu dia. Tujuannya adalah menuju Indonesia sejahtera. Itu dia. Kalau aktivitas sekarang nih selain aktif di Partai Perindo tentunya di kepengurusan ya. Sehari-hari apakah usahanya masih jalan, bisnisnya masih running atau masih? Bagaimana? Masih. Masih. Saya punya ada konveksi, saya punya juga
Saya juga ini bisnis yang properti juga. Oke. Properti. Wah, banyak ternyata bisnisnya Teh Shanti. Soalnya kan saya banyaknya mobile ya semenjak kemarin habis pandemi itu. Jadi sekarang saya lebih banyak yang yang kerjaannya tuh memang sebisanya yang saya kerjain gitu kan, nggak terlalu kan kalau di kantoran itu kita tiap hari on time gitu. Kalau ini kan memang kita yang mengatur sendiri. Iya. Kerjanya. Seru pastinya ya. Aktivitasnya banyak, banyak orang aktif di kepengurusan Partai Perindo juga, tetap mengurus bisnis, sibuk pokoknya ya. Lumayan. Tapi seru kata Teh Shanti, kuncinya itu ya. Yang penting seru. Iya. Mungkin akan seru juga nih memperjuangkan sesuatu gitu ya untuk kesejahteraan masyarakat tadi ya. Apabila nanti Teh Shanti ini sudah masuk atau terpilih sebagai anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat, apalagi nih yang mau diperjuangkan? Apa aja kira-kira nanti tujuannya? Pertama akan menyuarakan perempuan ya, aspirasi masyarakat khususnya perempuan, karena kan banyak juga sekarang kasus-kasus ya, misalkan pelecehan seksual, KDRT gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Mungkin akan lebih bagus kalau yang menyuarakannya itu perempuan sendiri gitu kan, jadi biar cepat selesai masalahnya. Seperti itu. Ingin aspirasi perempuan itu lebih tersampaikan lagi. Kalau perempuannya sendiri memang langsung terjun ke terjun juga ke lapangan gitu kan. Situasi dan perkembangan permasalahannya bisa langsung diselesaikan juga Teh ya. Betul. Oke. Nah, berbicara seputar permasalahan tentunya di masing-masing dapil atau di masing-masing wilayah tentunya kan tidak sama ya. Pasti ada yang berbeda, problem yang terjadi akan berbeda-beda gitu Teh ya. Kalau di dapilnya Teh Shanti di Jabar 1 ya? Iya, Jabar 1. Jabar 1 wilayahnya adalah Kota Bandung dan Cimahi. Kota Bandung dan Cimahi. Sudah mulai terlihat ini permasalahannya di luar yang mungkin yang menyangkut dengan perempuan. Ada hal lain kan? Sudah. Kemarin saya menemukan kasus pelecehan seksual juga, tapi sekarang kan kalau Sayap Kartini itu kan bisa kerjasama dengan RPA. Untuk RPA itu kayak ini ya, semacam perempuan dan anak gitu kan. Jadi kemarin sudah diselesaikan, kebetulan memang kasusnya ada di dapil saya. Oke. Sudah selesai. Kebetulan banget ada di dapilnya dan sudah terselesaikan. Terselesaikan semua, alhamdulillah. Ya, dan semoga juga apapun yang permasalahan yang terjadi nanti harapannya ke depan juga bisa terselesaikan dengan baik juga ya. Iya. Jadi Nah, sekarang kita langsung aja deh seputar tema nih, makanan ya. Makanan. Nah, makanan tuh pastinya nggak ada habisnya kalau ngomongin soal makanan. Apalagi kan Kota Bandung sendiri gitu ya, atau wilayah Jawa Barat pada umumnya terkenal dengan daerah yang memiliki kekayaan ragam kuliner ya. Makanan tradisionalnya banyak banget ya. Masing-masing daerah, masing-masing kota, kabupaten, bahkan masing-masing kecamatan mungkin punya ciri khasnya sendiri ya. Nah, tapi di balik semua itu sekarang kan banyak juga trennya bermunculan ya, yang baru-baru nih, makanan dari luar negeri atau makanan-makanan lain yang tentunya juga mungkin bisa saja sedikit demi sedikit perlahan menyingkirkan makanan tradisional. Bagaimana Teh Shanti melihat fenomena ini? Itu nggak akan tersingkirkan karena kita kan punya makanan khas tradisional dan makanan itu sekarang bisa dikemas tidak kalah dengan makanan-makanan yang dari luar dengan berbagai macam variasi ya. Misalkan kan ada serabi itu biasanya oncom atau misalkan cuma polosan, sekarang bisa dengan ada sosis, ada keju, mungkin ada kornet gitu. Jadi sekarang bisa divariasikan gitu. Jadi nggak kalah dikemas bagus gitu kan, tidak kalah dengan makanan yang memang datang dari luar. Dan masih tetap enak dan sehat dibanding makanan yang memang yang junk food gitu ya, yang misalkan makanan yang pakai pengawet gitu kan. Kalau makanan kita itu memang makanan tradisional yang sehat untuk kita makan sehari-hari. Jadi gak ada ketakutan lah untuk para pelaku usaha makanan tradisional tetap optimis menghadapi gempuran ataupun tren yang datang dari luar gitu Teh ya. Ya. Kita bisa saksikan lah mungkin di sekitar kita ya banyak bermunculan
lagi tren ini, minuman ini, Iya, semua jualan itu, ya. Iya, lagi banyak. ada makanan ini, semua jual itu teh ya. Ini tentunya juga satu sisi kan menjadi peluang usaha bagi Peluang usaha para UMKM. entrepreneur khususnya Iya, UMKM. UMKM. Nah, ada cara-cara atau kiat-kiat lain nggak biar si UMKM ini, para pelaku usaha ini, tentunya dengan genre-nya adalah makanan tradisional, bisa tetap eksis. Nah, gimana nih Teh? Ini kan kita kan punya pelaku UMKM ya. Jadi kita dikasih pelatihan-pelatihan untuk masyarakat yang memang punya makanan tradisional. Nanti yang dikemas bagus untuk dipublikasikan, maksudnya disajikan, dikemas bagus. Nanti mungkin bisa dikemas bagus yang seperti apa ya? Jadi dilihat menarik gitu kan. Jadi pembeli itu sedemikian rupa. Jadi pembeli itu seneng gitu. Di samping makanannya juga enak. Kita kan nggak kalah enak juga ya makanan tradisional kita dibanding makanan-makanan yang dari luar gitu kan. Lebih sehat juga gitu kan. Saya ini makanan Indonesia itu cukup banyak ya. Karena apalagi Bandung ya, karena Bandung ini kan tempatnya kuliner surga kuliner ya. Jadi apapun semua ada gitu. Makanya kan bermacam-macam ria ya orang-orang luar dari Bandung tuh kalau weekend tuh pengen liburan. Salah satunya adalah pengen jajan. Jajan, makanannya enak-enak ya kalau di sini, kalau di Bandung. Berarti salah satu caranya adalah betul ya kata Teh Santi, harus mengemas sedemikian rupa biar lebih menarik. Iya. Kadang orang juga betul Teh ya, ada yang melihat dari istilahnya first impressionnya. Pertama ngelihat udah bagus, udah menarik, orang tertarik untuk beli akhirnya ya. Daripada tampilannya mungkin biasa saja, nggak dikemas sedemikian rupa, akhirnya kalah deh gitu ya produknya. Mungkin ada modifikasi nanti akan dilakukan untuk pengemasan si produknya. Selain tentunya juga tetap penguatan rasanya agar tetap terjaga, tetap enak. Nah itu nomor satu. Nomor satu. Iya, rasa harus dijaga gitu kan. Betul ya. Tapi dengan apa ya masuknya beberapa tren baru ya, entah itu dari negara mana mungkin atau dari luar Jawa Barat yang masih di Indonesia juga gitu ya. Ini akan menjadi satu kekuatan baru mungkin ya, di mana gak nutup kemungkinan bisa berkolaborasi atau dipadukan ya si makanan ini ya. Bisa. Banyak. Banyak gitu kan. Jadi makanan-makanan tradisional terus disatukan, dikolaborasi dengan makanan luar yang memang dibikin menarik, jadi orang itu suka gitu. Iya, jadi pasti mungkin lebih enak ya. Penasaran buat nyicip teh. Ya, penasaran ya. Kemasannya bagus gitu kan, jadi orang jadinya pingin nyobain gitu. Betul. Pasti nggak kalah enaknya dengan makanan dari luar gitu. Iya. Seperti itu lah ya, di mana para pebisnis khususnya di dunia kuliner, mereka udah paham betul bagaimana caranya meracik si makanan ini biar tetap mempertahankan kualitas rasanya, jangan sampai kalah. Ya. Oke. Menarik ya. Nah, kolaborasi ini juga tentunya harus selalu dijalin ya, harus selalu dilakukan. Ada nggak Teteh yang mungkin akan dilakukan ke depan oleh Teteh gitu, dalam hal ini juga oleh Partai Perindo tentunya untuk bisa terus melestarikan makanan tradisional ya, atau membantu para pelaku usahanya untuk bisa berkembang ya. Dengan era digital saat ini kan tentunya banyak cara untuk bisa kita melestarikan. Kira-kira sudah terbayang? Sudah. Jadi sekarang kan membina untuk pelatihan-pelatihan UMKM biar nanti mereka itu bisa disalurkan ya untuk makanan-makanan yang memang dia yang punya. Apalagi kan sekarang banyak banget ya di daerah-daerah itu punya makanan-makanan tradisional yang ciri khas yang memang nanti bisa dikembangin melalui UMKM. Oke, ya, seperti itu. Banyak pelatihan yang dilakukan ya. Iya, itu memang kita sih karena memang punya gitu, ada pelatihan-pelatihan khususnya di Sayap Kartini itu kan nanti ada pelatihan-pelatihan. Karena kan banyak banyak bidang-bidang nanti di situ. Nanti bisa untuk pelatihan-pelatihan seperti itu. Tentunya pembekalan ini akan sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha. Bermanfaat banget ya. Jangan sampai tidak dibekali dengan materi istilahnya gitu ya, tidak dibekali dengan ilmu yang betul-betul bermanfaat gitu ya untuk perkembangan dunia usahanya. Nanti malah khawatirnya karena persaingan mulai perlahan akan tersingkir. Iya, karena
penting sekali ya di saat kita punya satu komoditas atau produk tertentu. Kalau kita sudah punya produk yang enak, punya pengemasan yang bagus juga, tapi dari sisi pemasarannya kurang. Nah itu, ilmunya, gitu ya? Nah itu makanya kita membantu untuk pelaku UMKM untuk mempromosikan gitu kan dengan makanan-makanan yang sudah ada, yang biar nanti orang-orang juga jadi pada tahu gitu kan makanan yang mereka yang sebelumnya mungkin dia yang hanya sebagian orang yang tahu, tapi setelah kan sekarang punya sosmed ya, jadi mereka itu bisa melalui sosmed. Kita aja suka kadang-kadang tidak tahu, kita tahu makanan enak-enak tempat-tempat baru itu kan dari sosmed. Nah itu salah satunya untuk promosi. Ya. Berarti nanti akan dikasih pelatihan sama Teh Santi untuk mengelola sosial media ya Teh ya. Betul. Iya. Biar makanannya jadi viral, semua orang melihat, semua orang juga bisa datang ke tempatnya, semua orang bisa menikmati juga ciri khas dari makanan tradisional itu ya. Wah, seru nih kalau ngomongin makanan. Teh, ada harapan nggak di kedepannya untuk makanan-makanan tradisional di Indonesia khususnya ya? Atau bagaimana harapan Teteh terhadap bisnis ataupun industri kuliner nih pada umumnya? Untuk kedepannya lebih apa lagi ya, lebih giat lagi ya untuk mempromosikan makanannya itu sendiri, karena tanpa binaan pun orang-orang itu jadi banyaknya gini, kalau orang-orang itu tidak ada binaan itu jadi suka melempem, jadi nggak ada semangat gitu. Jadi kita harus memotivasi gitu kan si pelakunya UMKM atau si pelaku usaha itu untuk bisa kan mungkin orang senang ya kalau kita bantu untuk promosikan, orang itu akan senang ya. Betul, gitu ya, akan senang dibanding. Jadi gini, saya itu mau ya makanan tradisional itu tetap dilestarikan gitu. Kita harus lebih mengutamakan makanan tradisional kita dibanding kita menerima makanan yang dari luar. Kalau menurut saya gitu. Di samping makanan itu kan sehat, terus tidak kalah enak banget gitu kan. Orang-orang semua itu pada suka lah. Kayak misalkan ke orang-orang luar datang ke Indonesia kan pasti senang dengan makanan-makanan kita. Karena macam-macam. Dari berapa ya? Dari ujung apa sih Indonesia itu kan kaya banget ya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Semua makanan itu beda-beda. Di Bandung aja ini udah berapa ribu makanannya. Belum di wilayah yang lainnya gitu kan. Cukup banyak banget. Jadi optimis akan terus dilestarikan. Nggak akan hilang. Nggak akan hilang. Tetap makanan Indonesia itu tetap dilestarikan. Harus. Ya, jangan sampai kalah tuh. Iya, ya. betul. Nanti dibantu sama Teh Santi ya. Pengembangan usahanya, strategi marketing dan promosinya ya, tentunya akan ada aksi nyata lain dari Partai Perindo untuk para pelaku usaha. Ya, Teh kasih tips dong nih buat sobat aksi nyata yang nonton podcast ini, mungkin yang baru memulai usaha ya. Kadang orang sudah punya niat pengen usaha tapi susah gitu buat melangkahnya ya. Aduh takut ini, aduh takut gitu. Nah mungkin ada tips nih dari Teh Santi. Harus tetap semangat. Semuanya juga kan kita perlu proses ya. Nggak langsung jadi besar. Apapun juga dimulai dari kecil dulu jadi langsung besar. Yang penting kita punya kemauan dan tetap semangat. Itu pasti nanti semua juga ada jalan. Pasti ada jalannya. Ya, semua pasti ada jalannya untuk kedepannya. Sip. Semangatnya tetap dijaga, jangan menyerah, jangan takut ya Teh ya. Iya, jangan. Harus berani melangkah kata Teh Santi. Dimulai aja dulu. Ya, wah luar biasa. Dan berkaitan dengan Partai Perindo juga nih ya Sobat Aksi Nyata, bahwa campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini tentunya relate sekali ya dengan movement yang dilakukan oleh Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk informasi pendaftaran sebagai anggota dari Partai Perindo, langsung saja bisa kunjungi website di www.partaiperindo.com atau bisa klik juga linknya ya di bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa juga download aplikasinya karena sudah ada aplikasi Partai Perindo ya Teh ya. Sudah ada juga di App Store dan juga di Play Store ataupun bisa scan di barcode yang ada di bawah. Download sekarang juga.
Ya, terima kasih banyak loh Teh Sama-sama. Shanti sudah ketemu, kita Sama-sama. ngobrol, sharing juga sama Iya. Sobat Aksi Nyata. Tentunya akan sangat menginspirasi sekali apa yang kita obrolkan sore hari ini. Semoga bisa mencerahkan Sobat Aksi Nyata yang lagi pada nonton juga ya. Teh Shanti, terima kasih ya. Sehat Sama-sama. selalu, sukses Iya. selalu. Dan Amin. tentunya terima kasih juga buat Iya. Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata, dan semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju untuk Indonesia sejahtera. Iya. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast episode selanjutnya. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.